Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Materi kita pada kali ini yaitu terkait Training and Development atau pelatihan dan pengembangan, di mana di dalam mata kuliah ini kita akan membahas terkait apa itu pelatihan dan pengembangan, tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan, serta metode-metode pengelatihan dan pengembangan, dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan kemampuan akhirnya diharapkan mahasiswa mampu menganalisis secara umum gambaran tentang pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Baik, rekan-rekan mahasiswa, di dalam pelatihan dan pengembangan, di sini teman-teman harus bisa memahami bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan proses yang harus dihadapi dan harus dilaksanakan kaitannya dengan bagaimana perusahaan dan organisasi bisa memberikan peningkatan kemampuan SDM-nya melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan sebuah proses sistematis yang mengubah perilaku kerja seseorang atau sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Artinya, pelatihan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya untuk peningkatan kemampuan SDM-nya untuk mendukung pekerjaan yang dijabatnya. Sedangkan pengembangan yaitu terkait aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu panjang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan yang dari sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi artinya pelatihan dan pengembangan ini harapannya setiap perusahaan bisa mentreatment, artinya bagaimana perusahaan bisa berperan di dalam peningkatan kompetensi, pelatihan, dan pengembangan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya, pelatihan tidak hanya berorientasi pada individu pegawainya, tetapi juga perusahaan juga bisa memberikan pelatihan ini terhadap sekelompok pegawainya, bisa dalam bagian atau tim kerja di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Adapun tujuan daripada pelatihan, yang pertama itu menambah pengetahuan baru, yang tentunya di mana harapan daripada perusahaan ketika mendelegasikan pegawainya untuk mengikuti pelatihan, tentu diharapkan bisa menambah pengetahuan baru, sehingga bisa mengupgrade kemampuannya dan juga bisa melakukan apa yang sebelumnya tidak pernah diketahui, dan bahkan kemampuan ini juga bisa diharapkan bisa menunjang daripada pekerjaan-pekerjaan di perusahaan. Selain itu juga, tujuan daripada pelatihan adalah mengasah kemampuan karyawan. Ini jelas sekali, di mana kompetensi pegawai yang mengikuti pelatihan ini harapannya bisa dievaluasi. Apakah pelatihan ini bisa berdampak pada kemampuan karyawan tersebut bisa meningkat atau tidak. Dan juga selain itu juga bisa meningkatkan keterampilan, artinya bagaimana pegawai ini diharapkan nanti bisa memberikan keterampilan yang lebih ketika memang karyawan ini didelegasikan atau diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan. Tentu karyawan ini nanti bisa memberikan peningkatan terhadap kinerjanya. Selain itu juga meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi harapannya ketika pelatihan ini dilaksanakan atau diikuti oleh pegawai, bisa meningkatkan rasa tanggung jawab daripada SDM itu sendiri. Artinya ketika ikut pelatihan kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan berbagai peningkatan baik kemampuan, keterampilan, ataupun sikap yang tentunya ini bisa meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas maupun juga tanggung jawab di pekerjaannya. Nah, selain itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ini jelas sekali. Ketika kita mengikuti pelatihan, harapannya SDM ini bisa merasa lebih percaya diri karena merasa bahwa kemampuannya sudah meningkat atau keterampilannya sudah bertambah atau bahkan pengetahuannya bisa lebih terasah kembali dengan upgrading apa yang memang mereka miliki sebelum berangkat ke pelatihan. Nah, juga perusahaan akan memberikan motivasi kerja. Artinya pelatihan ini diikuti oleh pegawai sebagai bentuk bahwa kegiatan ini bisa memberikan motivasi baru yang sebagai bentuk refreshment di mana pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, selain daripada
tujuan pelatihan, pelatihan ini pun bermanfaat dalam perencanaan karir, di mana harapannya SDM ini bisa meningkatkan karirnya dengan berbagai kemampuan yang sudah dimiliki, bahkan ketika merasa bahwa kemampuannya sudah meningkat, keterampilan yang dimilikinya sudah meningkat, ini bisa menjadi nilai tambah di dalam merencanakan karir ke depannya. Nah, begitu juga bermanfaat di dalam hal kompensasi, artinya pelatihan karyawan ini diperoleh sebagai bentuk perusahaan memberikan kompensasi. Artinya kompensasi itu tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, tetapi juga bisa diberikan dalam bentuk kegiatan di mana karyawan ini bisa mendapatkan manfaatnya sebagai bentuk kompensasi dari perusahaan. Nah, selain daripada itu juga, pelatihan ini juga bisa bermanfaat dalam alat negosiasi. Artinya, pegawai ini nanti ketika mengikuti pelatihan, dia merasa bahwa sudah meningkat kemampuannya, keahliannya, sehingga ini bisa menjadi nilai tawar di dalam ketika misalkan dalam hal ada penawaran jabatan ataupun promosi-promosi jabatan yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi nilai tawar pegawai tersebut. Dan juga manfaat pelatihan ini juga bisa dijadikan sebagai sarana liburan, bahkan sebagai sarana refreshing. Artinya pelatihan ini kan terkadang dikemas nggak hanya dalam bentuk simulasi kelas yang kaku, tetapi juga terkadang dirancang di mana programnya ini terdapat kegiatan-kegiatan yang menarik, bahkan juga bisa menghilangkan rasa jenuh dan suntuk. Makanya di sini pelatihan juga bisa bermanfaat sebagai refreshing. Nah, selain daripada tujuan dan manfaat pelatihan, di sini juga ada tujuan dan manfaat pengembangan, di mana SDM yang diberikan pengembangan juga tidak jauh berbeda dengan pelatihan. Artinya pengembangan ini bisa mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Jadi pengembangan ini akan meningkatkan kinerja pegawai, tetapi pegawai ini nanti akan merasa bahwa apa yang dirasa kurang efektif dan kurang efisien ini bisa diminimalisir. Begitu juga pengembangan ini bisa meningkatkan produktivitas. Artinya dengan mengikuti pengembangan berarti pegawai memperoleh keterampilan yang baru, sehingga dengan keterampilan yang baru, pengetahuan yang baru, kemampuan yang baru ini bisa memberikan impact terhadap kinerja daripada SDM tersebut, sehingga dikatakan bahwa pengembangan ini bisa meningkatkan produktivitas. Nah, selain daripada itu juga bisa meningkatkan fleksibilitas dalam angkatan kerja. Nah, kenapa? Semakin banyaknya keterampilan yang dimiliki pegawai, tentu ini juga bisa merasa bahwa pegawai ini merasa lebih mudah di dalam menyesuaikan diri, karena di dalam dinamika organisasi tentu terdapat perubahan-perubahan organisasi, perubahan pola kerja, perubahan kepemimpinan atau manajemen. Ini juga bisa meningkatkan fleksibilitas daripada SDM itu sendiri, dan juga meningkatkan komitmen dan juga mengurangi tingkat turnover yang tinggi. Artinya sekarang banyak pegawai yang mudah jenuh, mudah merasa bosan, sehingga komitmen terhadap perusahaan ini lebih cenderung menurun. Artinya dengan adanya pengembangan diharapkan karyawan ini bisa meningkatkan komitmennya, sehingga dia merasa bahwa memiliki engagement atau keterikatan dengan perusahaan, sehingga bisa mengurangi tingkat turnover yang tinggi. Nah, ada metode-metode di dalam pelatihan dan pengembangan. Harapannya metode-metode ini bisa diterapkan baik rekan-rekan mahasiswa sebelum nanti terjun ke dunia kerja. Tentunya harus bisa memahami konsep ini dan bisa menganalisis tentunya daripada teori dan konsep, sehingga mampu diterapkan ketika nanti terjun ke dunia kerja. Ada metode on the job training dan juga ada metode off the job training. Nah, di metode on the job training ini ada namanya teknik coaching, di mana atasan ini bisa memberikan arahan, bimbingan kepada bawahan, di mana pelatihan ini biasanya dilaksanakan seiring sambil menjalankan pekerjaan. Nah, ada juga planned progression, artinya ini bisa dilakukan melalui pemindahan karyawan dengan saluran-saluran yang telah ditetapkan melalui tingkatan-tingkatan orang yang berbeda. Misalkan dia bisa bekerja dengan tingkat staff, supervisor, atau manajer, sehingga dia bisa menggali informasi, pengetahuan, kemampuan, dan juga keterampilan belajar dari orang-orang yang berbeda. Atau ada penugasan sederhana, ini juga nggak jauh berbeda, artinya seseorang atau pegawai ini ditempatkan pada posisi-posisi manajemen tertentu dalam waktu tertentu, artinya diberikan kesempatan untuk bisa belajar dengan berbagai posisi atau juga dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan juga bahkan rotasi jabatan juga bisa dijadikan sebagai teknik pelatihan. Artinya kita memindahkan pegawai itu nggak hanya sebatas bahwa pegawai ini karena kinerjanya buruk, tetapi bisa kita jadikan sebagai teknik yang sebenarnya ini juga bisa
mengefisiensi secara biaya, karena pada dasarnya pelatihan dan pengembangan pun membutuhkan biaya yang besar. Maka rotasi jabatan atau rolling, artinya ini juga bisa dijadikan teknik yang sangat-sangat mungkin bisa memberikan efisiensi di dalam hal biaya dan anggaran. Jadi melalui jabatan-jabatan yang berbeda atau divisi-divisi yang berbeda, ini pun bisa menjadikan SDM ini bisa belajar atau bisa menggali berbagai pengalaman di tempat-tempat yang berbeda. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai teknik di dalam metode on the job dan juga sistem penilaian prestasi formal. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai metode di mana artinya kita bisa melihat prestasi-prestasi kerja SDM di mana yang memang mereka kita ikutkan dalam pelatihan. Nah, selain itu juga ada metode on the job training. Metode of the job training ini ada program pengembangan eksekutif, ada latihan laboratorium, pengembangan organisasi. Artinya di sini bahwa SDM diikutkan pelatihan, pengembangan ini kita ikutkan ke dalam berbagai program-program yang memang dibuka oleh penyelenggara pelatihan secara umum, atau kita bisa langsung menggunakan tempat yang memang langsung praktik seperti laboratorium atau lab workshop dan sebagainya. Nah, di dalam materi ini juga kita harus mengetahui bahwa langkah-langkah di dalam pelaksanaan pelatihan pengembangan tentunya kita harus tahu bahwa pelatihan dan pengembangan ini juga harus dianalisis, di mana pelatihan ini kita berdasarkan kebutuhan apa, kebutuhan organisasi atau kebutuhan tugas atau bahkan ada kebutuhan pegawai itu sendiri. Artinya pelatihan ini kita laksanakan jangan sampai kita sudah membuang biaya tetapi ternyata analisis kebutuhannya kurang tepat sehingga nanti akan berdampak pada output daripada pelatihan itu sendiri. Karena apa? Ketika kita sudah mengetahui kebutuhannya berdasarkan apa, kita bisa menentukan tujuan dan materinya sehingga peserta pelatihan dengan tujuan dan materi ini bisa match, sehingga nanti ketika pelatihan selesai diharapkan adanya peningkatan keterampilan, peningkatan kemampuan, dan juga bahkan pengetahuan dari SDM itu sendiri. Nah, di situ juga kita akan bisa memperkirakan biaya yang tersedia, fasilitasnya, waktunya, bahkan prinsip-prinsip belajar yang mau kita terapkan seperti apa di dalam pelatihan itu. Nah, baru di situ kita bisa menetapkan metode apa yang mau kita pilih, mau metode on the job training atau off the job training tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga setelah itu apapun kegiatannya kita harus evaluasi. Artinya kita bisa melihat bahwa evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk mengukur apakah ketercapaian dalam program pelatihan dan pengembangan ini sudah tercapai atau belum, atau bahkan kita sebaliknya sudah melaksanakan pelatihan dan pengembangan nyatanya tidak ada peningkatan bagi SDM kita. Maka dari itu evaluasi ini diharapkan kita bisa mengetahui adanya peningkatan di dalam keterampilan, kemampuan maupun pengetahuan bagi SDM sehingga nanti berdampak pada kinerja individu dan juga kinerja organisasi secara menyeluruh. Nah, bahkan ada faktor-faktornya juga yang mempengaruhi pengembangan dan pelatihan. Di sini ada peserta pelatihan juga sangat mempengaruhi, artinya siapa peserta pelatihan dan pengembangan ini nanti akan berdampak pada pola atau metodenya. Bahkan juga kita bisa memilihkan nanti instrukturnya, pelatihnya, trenernya. Di sini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Artinya pelatih ini juga harus kita ketahui kompetensinya sesuai dengan capaian daripada program pelatihannya. Jangan sampai nanti misalkan ada pesertanya dari bidang marketing, ternyata trenernya bukan dari bidang marketing, sehingga nanti tidak match antara output yang diharapkan dengan materi yang diberikan. Makanya di sini juga materi pelatihan akan menjadi penentu di dalam faktor mempengaruhi pelatihan dan pengembangan, bahkan juga masalah lokasi, lingkungan, sampai waktu pun kita harus perkirakan, kita bisa pertimbangkan, karena semua ini juga menjadi aspek yang sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Baik rekan-rekan mahasiswa, itulah pelatihan dan pengembangan yang mungkin perlu kita ketahui sebagai ruang lingkup yang dimana diharapkan nanti mahasiswa mampu menerapkan atau mampu menganalisis teori dan konsep daripada pelatihan dan pengembangan ini sendiri. Jadi pelatihan itu adalah suatu kegiatan yang terarah pada peningkatan kemampuan SDM yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab yang bersangkutan saat ini. Dan yang pengembangan itu lebih cenderung formal, yaitu menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Baik rekan-rekan mahasiswa, setelah mempelajari materi pelatihan dan pengembangan ini, silakan teman-teman bisa berdiskusi secara bersama-sama. Kita cari pokok pembahasan based on problem dan juga
teman-teman di sini bisa mengkaitkan bagaimana persoalan, permasalahan, lalu kita analisis dengan teori dan konsep pelatihan dan pengembangan. Selamat belajar, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.